Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 4 September 2022 terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 33 dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diikat oleh topik atau tema semua nyata di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan patar dosa luhut na diadopan ni Tuhani. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 35 adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dan khotbah kita dari ayat 25 sampai ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis tanggal 4 September 2022. Dihubungkan dengan topik minggu semua nyata di hadapan Tuhan. Patar dosa luhutna di hadapan ni Tuhani.
Saudara, kembali Yesus dalam nats khotbah ini menyampaikan suatu pengajaran yang sungguh-sungguh amat keras yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus. Setelah pengajaran keras lainnya kita dengar dalam khotbah-khotbah yang lalu, khotbah minggu ke-9 sesudah Trinitas yang lalu, misalnya dari Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53 tentang kedatangan Yesus ke dunia ini bukannya membawa damai, tetapi membawa api dan pertentangan. Demikian juga khotbah minggu ke-10 sesudah Trinitatis, Matius pasal 16 ayat 18 sampai 21. Di sana kita diminta kesiapan memikul salib, menyangkal diri. Saudara, dalam nats khotbah yang baru saja saya bacakan tadi, Yesus mengajarkan tentang syarat-syarat untuk menjadi murid-Nya. Syarat-syarat itu berbunyi demikian: jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, tentu saja syarat yang diajukan oleh Yesus ini bagi pendengarnya terasa sangat berat sekali toh, dan terkesan tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, membenci orang tua, bahkan anak-anaknya, agar layak menjadi muridnya. Sepintas bahwa syarat-syarat ini terkesan seolah-olah Yesus menghendaki kebencian dan permusuhan dalam keluarga. Bahkan pengajaran Yesus ini bisa saja menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembacanya, bagi para pendengar khotbah ini. Kalau tidak hati-hati memahaminya, mereka bisa saja akan bertanya, apakah Yesus mengajak setiap orang pengikutnya untuk menjadi anak-anak durhaka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saja jawaban kita mengatakan tidak, bukan? Hal ini dapat kita pastikan sesudah kita menelusuri latar belakang munculnya pernyataan Yesus ini. Mari kita dalami terlebih dahulu. Pada ayat 25 dituliskan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan sekarang. Apa maksud dan tujuan mereka yang datang berduyun-duyun mengikuti Yesus ini? Ingin melihat tanda-tanda mujizat? Ingin mendapatkan kesembuhan? Atau kagum terhadap Yesus? Waktu itu Yesus sudah banyak menunjukkan berbagai-bagai tanda-tanda mujizat. Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Dan bahkan lebih lagi, 12 bakul. Yesus pernah menyembuhkan seorang wanita yang 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, sehingga bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Lukas pasal 13 ayat 11. Yesus menyembuhkan seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Hanya dengan menjamah jubah Yesus dari belakang. Dan Yesus mengatakan kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 20. Juga menyembuhkan orang yang berpenyakit busung air dengan hanya memegang tangannya saja. Lukas 14 ayat 4. Dan berbagai-bagai mujizat lainnya. Saudara, inilah latar belakang munculnya pernyataan Yesus yang begitu keras dan sangat berat sekali. Apakah motivasi para pengikutnya saat dalam khotbah ini yang datang berduyun-duyun itu benar? Timbul dari kemurnian dan kesungguhan hati atau pikiran mereka kah itu? Mengikut Yesus tidak semudah hanya dengan kemauan datang berduyun-duyun saja. Seseorang yang mau ikut Yesus harus bersedia pikul salib.
Barang siapa tidak mau pikul salib dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Saudara, itu sebabnya selanjutnya Yesus memberi dua pertimbangan untuk orang-orang yang datang berduyun-duyun mengikut Yesus saat dalam khotbah ini. Pertimbangan pertama, seperti yang mau mendirikan menara. Orang yang mau mendirikan menara ya harus terlebih dahulu membuat perhitungan anggaran biaya, mengecek kecukupan dananya, uangnya, supaya tidak merasa malu nanti apabila tidak dapat melanjutkan menyelesaikannya. Harus terlebih dahulu dipertimbangkan kemampuan. Kemudian pertimbangan kedua, seperti seorang raja yang mau pergi berperang melawan raja lain. Dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggupkah menghadapi lawan yang memiliki 20.000 orang? Atau lebih baik mengirim utusan untuk menanyakan bagaimana syarat-syarat supaya kita berdamai saja, jangan berperang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah gambaran dari seorang yang mau memutuskan dirinya, tekadnya untuk mau mengikut Yesus. Karena saat itu bagi orang Yahudi yang mengikut Yesus itu tidaklah mudah, sangat-sangat riskan, siap dibenci dan dikeluarkan dari keluarga. Oleh karena itu sangat-sangat dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang sungguh-sungguh matang. Jangan bertindak gegabah karena risiko dan konsekuensinya amat-amat berat. Setiap orang yang mau menjadi murid Yesus haruslah mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Cinta kepada Yesus itu harus lebih besar, sekali lagi lebih besar daripada cinta kepada keluarga, kepada ayah, orang tua, kepada sanak saudara, dan termasuk kepada diri sendiri. Itu syarat yang diminta oleh Yesus kepada banyak orang yang berduyun-duyun saat itu mengikutinya dalam perjalanan ini. Tentu saja, apa yang ada dalam hati manusia, semua nyata di hadapan Tuhan. Patar dosa luhut nadia dupan ni Tuhan, sebagaimana topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis ini. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis, tanggal 4 September 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik minggu tadi, semua nyata di hadapan Tuhan. Patardo saluhutna diadupan ni Tuhani. Yesus mengajak semua pendengar, semua pengikutnya Bapak Ibu untuk melakukan beberapa hal. Pertama, mari mengedepankan Yesus dalam segala hal. Saudara, pada ayat 25 dituliskan, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Saudara, kalimat ini memberi petunjuk dan gambaran bagi kita bahwa dalam perjalanan tersebut Yesus berada di depan perjalanan mereka itu. Itu artinya apa? Yesuslah yang memimpin arah, memimpin tujuan dan fokus perjalanan mereka itu. Kemana Yesus pergi, maka murid-murid dan semua orang yang berbondong-bondong mengikutinya harus mengikuti Yesus dari belakang. Yesuslah pemimpin selama perjalanan mereka itu berlangsung. Itu sebabnya saat Yesus mengajarkan pesan-pesan moral dan spiritual bagi mereka saat berlangsungnya perjalanan itu, maka Yesus berpaling. Apa artinya berpaling? Melihat ke belakang. Yesus berada di depan sebagai pengarah dalam perjalanan dan pengikutnya berada di belakang. Yesus bukan berada di kiri atau di kanan yang menggambarkan kesetaraan, bukan. Juga apalagi berada di belakang. Yesus nggak berada di belakang, bukan. Saudara, gambaran ini sangat penting kita terapkan. Kita terapkan dalam seluruh perjalanan hidup kita.
dalam perjalanan keluarga kita, saat kita sedang menata perjalanan karir pekerjaan sehari-hari hidup kita, saat kita memimpin perjalanan pelayanan kita di gereja di mana kita melayani, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai-bagai pelayanan. Inilah yang harus menjadi pedoman, penuntun bagi kita semuanya. Apa? Siapakah yang kita tempatkan di depan hidup kita, di depan perjalanan kita? Ini yang menjadi persoalan. Siapakah yang memimpin perjalanan kehidupan kita dalam semua usaha, semua pekerjaan, semua perjalanan karir, semua pelayanan kita itu? Saudara, maukah kita menempatkan posisi Yesus di depan semua perjalanan hidup kita? Dan kita mengikuti Yesus itu sesuai dengan arahannya, petunjuknya, dan bimbingan Yesus itu. Khotbah ini sekarang mengarahkan kita agar kita dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai murid dan sebagai orang percaya kepada Yesus, marilah kita selalu menjadikan Yesus itu harus di depan, harus yang terutama, yang kita ikuti, yang kita harus pedomani. Mari kita jadikan Yesus itu komando atas perjalanan hidup yang kita lalui di dunia ini. Perjalanan hidup, perjalanan rumah tangga, perjalanan pekerjaan sehari-hari, perjalanan dalam meniti karir, menyelesaikan jenjang pendidikan akademis, menekuni berbagai-bagai pelayanan gereja dan sebagainya, itu pasti tidak akan pernah mulus-mulus, Bapak Ibu. Tidak akan pernah tanpa hambatan, tanpa himpitan tekanan, akan senantiasa diikuti oleh berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Kita akan pasti menghadapi gangguan. Ada berbagai-bagai kemelut, ada berbagai-bagai tekanan yang menghambat semua perjalanan usaha, karir, pendidikan, akademis kita dan sebagainya. Namun, kalau kita menjadikan Yesus Kristus itu komando hidup kita, maka Dia akan mengarahkan, membimbing, dan menuntun kita di jalan hidup yang penuh berbatuan sehingga kita tiba pada keberhasilan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah mengedepankan ilmu yang kita miliki, gelar-gelar akademis yang kita sandang, uang yang ada pada kita, dan lain-lain. Semua itu sangat-sangat lemah meski banyak gunanya. Lewat khotbah ini kita akan semakin diteguhkan bahwa orang yang mengedepankan Yesus, mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh pergumulannya kepada Tuhan, maka akan mendapatkan, memiliki kekuatan, kemampuan, bahkan keberhasilan dalam menjalankan semua kehidupannya. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua itu nyata di hadapan Tuhan. Patar dosa luhutna di hadapan Tuhani sebagaimana topik minggu ini. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, apa yang kita lakukan? Mengikut Yesus, kita harus mau melepaskan segala ikatan lain. Saudara, Injil Lukas dalam khotbah ini mengajarkan bahwa mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus berarti melepaskan semua ikatan-ikatan. Ikatan apapun itu. Termasuk ikatan sanak saudara, keluarga, ikatan pekerjaan, ikatan harta, ikatan kesenangan, dan kepentingan diri sendiri. Bagi orang Yahudi, mencintai orang tua merupakan praktek yang sangat utama yang harus dilakukan oleh setiap anak. Orang tua dan keluarga itu melambangkan apa yang paling mahal, paling dekat dengan seseorang. Mencintai dan menghormati orang tua itu bukan hanya sekedar ajakan atau anjuran, tetapi mencintai orang tua itu merupakan sebuah perintah, kewajiban,
supaya anak itu beroleh kebahagiaan sebagaimana disebut dalam Taurat yang kelima. Dalam Taurat yang kelima disebutkan, hormatilah orang tuamu. Dalam bahasa Batak Toba, ikon pasangapomu nato rasmu. Ada kata harus di situ atau ikon di situ. Artinya itu apa? Itu perintah yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Tetapi dalam perikop ini kita merasakan betapa kerasnya pengajaran Yesus. Yesus sendiri berkata apa? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 26. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksud pengajaran Yesus ini? Pengajaran Yesus ini sangat-sangat penting untuk merubah dan memperbaharui cara berpikir dan cara kita menempatkan relasi kita dengan semua orang, termasuk relasi kita kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada istri, dan lain-lain. Relasi dengan semua orang, termasuk kepada orang tua, anak, istri, dan sebagainya, itu tidak boleh mendahului relasi kita dengan Yesus atau dengan Tuhan, Bapak Ibu. Justru harus sebaliknya. Semua relasi-relasi dan ikatan kita dengan orang lain, termasuk relasi, ikatan, dan hubungan kita dengan segala bentuk-bentuk kesenangan duniawi lainnya, harus itu didahului oleh relasi kita dengan Yesus dulu, Tuhan dulu. Hubungan dengan Yesus itulah yang menentukan, yang menetapkan, yang mendasari hubungan-hubungan kita terhadap hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Kalau hubungan dengan Yesus itu tidak lagi benar, tidak lagi terjalin dengan baik, sudah rusak, maka semua hubungan-hubungan, relasi-relasi kita dengan apapun itu, termasuk dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, akan rusak. Kalau hubungan dengan Yesus tidak benar, maka sikap kita terhadap harta, terhadap uang, kesenangan-kesenangan duniawi, jabatan yang kita miliki, yang kita sandang, gelar-gelar akademis, pasti itu akan membawa kita kepada kesombongan. Bagi kita uanglah segala-galanya. Doa tidak akan menarik lagi bagi perhatian kita. Ibadah tidak akan berjalan lagi dengan baik. Rusaknya hubungan dengan Yesus akan menyebabkan rusaknya semua relasi-relasi kita dengan apa dan siapapun. Hidup kita tidak akan menjadi seorang pribadi yang berkualitas lagi di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi, termasuk kepada keluarga, tanpa dibarengi, didasari oleh cinta kepada Yesus, akan menghambat perkembangan iman kita, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, mengikut Yesus menuntut kerelaan kita memikul salib atau penderitaan. Saudara, menjadi murid Yesus yang sejati menuntut kita rela bayar harga yang mahal dalam wujud kesiapsediaan kita menderita demi Yesus. Itu sebabnya Yesus mengajak orang-orang yang mengikutinya berduyun-duyun dalam khotbah ini, dan kita pendengar khotbah saat ini, agar jauh-jauh hari sebelumnya harus berpikir jernih dulu. Harus mempertimbangkan matang-matang keputusan kita itu dulu. Karena keputusan mengikut Yesus itu bukan sesuatu keputusan yang biasa-biasa, melainkan keputusan yang luar biasa. Seseorang harus mempertimbangkan konsekuensinya yang akan terjadi selanjutnya. Ibarat seorang raja tadi yang menghadapi lawan, harus mempertimbangkan kemampuan, kesanggupan, agar keputusan mengikut Yesus ini menjadi final dan tidak akan disesali di kemudian hari. Saudara, keputusan mengikut Yesus membutuhkan kesiapan kita melakukan yang teramat berat, yakni kesiapan kita dan kerelaan kita pikul salib dalam berbagai-bagai wujud, dalam berbagai-bagai bentuk.
Salib yang kita pikul itu dapat kita gambarkan dengan satu kalimat saja. Apa itu? Kesiapan kita memberikan seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan, menjadi milik Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri sudah memberi dirinya untuk keselamatan kita. Yesus itulah yang berkuasa penuh dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dengan mengikut Yesus, kita harus rela melepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan kepunyaan harta yang kita miliki. Inilah salib yang harus kita pikul sendiri itu Bapak Ibu saat ini. Yakni agar kita bersedia mengorbankan waktu, mengorbankan kenikmatan, kesenangan, kekayaan, bahkan mengorbankan harta milik, uang, jabatan, kedudukan, atau segala yang termahal dalam hidup kita ini untuk melayani Tuhan, melayani Allah, melayani gereja, dan bahkan melayani sesama kita. Mau terbuka untuk menolong orang-orang yang mungkin tertimpa musibah, mungkin mengalami duka nestapa, dan menolong orang-orang yang bisa kita tolong. Itulah salib kita. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita, yakni memuliakan, membesarkan nama Tuhan, nama Yesus lewat diri kita dan seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Layanilah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh cinta dari segenap hati dan kemampuan kita. Dan dalam semuanya itu, kita akan selalu diperhadapkan dengan salib, dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya nyata di hadapan Tuhan. Patar dosa luhutna di hadapan Tuhan. Sebagaimana topik minggu ini, Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melakukan dan mengemban semuanya itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Partangyangan Minggu ke-12 sesudah Trinitatis 4 September 2022 dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa semua nyata di hadapan Tuhan. Patar dosa luhutna di hadapan Tuhan termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangyangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan, agar khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus saya berdoa. Amin.